What does it take for us humans to have balance? Let's reflect on an ancient belief that has endured since the 4th century, from prosperous kingdoms of Kutai and Majapahit to the spiritual heart of Bali Kingdom. For centuries before Indonesia's independence, the Balinese had devoted themselves to various ideas of divinity, necessarily through mediums of Puranas or ancient tales that described how gods live through symbols, myths, and devotional praise. And this is Bulian, a small village that carries the footprints of centuries-old literature, a place where the essence of ancient Balinese culture, Kawi, Javanese Sanskrit traditions, and modern Bali is represented through the sacred mantra known as Se Sontengan. Satu, Ya. Ide Ratu di Gedong Simpen. Nggih. Kedua, Ratu Taruh Surya. Nggih, nggih. Ketiga, Ratu Gede Luring Ngakase. Nggih. Keempat, Ratu Gede Sesunan Siwa. Ya. Nggih. Kelima, Nggih. Ratu Ayu Taman Sari. Nggih. Singgih naugang Ratu Gede Sesunan Siwa kami minggih Beriki sang pinamian kami mangkin di tiang rawang penepung tawar hijau kuning penyapta penyangling di tiang rawang mangda bersih hening baktin panjratu rau tangkil ngerawang bakti naugang Ratu penbandi tiang minggih di sang pinamian Ratu Gede patih ngapit lawang mangda suece ledang ide Ratu medal rau ngerawin di tiang nambet ngiring ide Ratu penbandi tiang kami minggih di sang pinamian maka sami ampun di tiang ayat ide Ratu nawagang Ratu penbandi tiang kami minggih di kisang pinamian. Suwung ora sepi nanging jembar tanpa wates ana suara lirih saka jroning ati ngundang cahya Majapahit kang sumunar saka jaman lawan. Jadi pengalaman tentang Desa Bulian ini semuanya berawal dari COVID di tahun 2020 ketika saya mengalami suatu fase di mana ketika kita diam lama dan tidak beraktivitas berarti ada sesuatu hal yang istilahnya mesti dilaksanakan dan itu saya menemukan suatu pencerahan ketika menemukan kembali jati diri saya dan mencari kalau orang Bali biasanya semuanya mempunyai pura untuk leluhur namanya kawitan. Jadi ketika saya menemukan kawitan saya kembali di sana saya mulai mengalami serangkaian kejadian atau peristiwa. Nah kebetulan saya bertemu dengan Pak Gede Swardana Putra yang merupakan mantan perbekal atau kepala desa Bulian. Jadi beliau yang kebetulan mengantar saya bersembahyang di Bali Utara. Kasih gula ya? Oh enggak, saya dicari di Denpasar. Dia berarti dari Jimbaran itu jam 9:09. Tadi beliau kan bawa kan. Makan ya? Silakan. Ya, makan dulu makan. Ini air putih Makan ya Pak Bro ya, silakan. Oke. Ngajak. Sebagai pendatang ya, kita mungkin pernah merasakan kayak mungkin kita bisa merasakan orang yang tulus menerima, orang yang tulus ingin berbicara sama kita kayak gitu, sama orang yang tidak gitu ya kadang. Ya tapi di sini saya nggak merasakan kayak
ada hal-hal semacam itu gitu loh. Saya merasakan mereka semua di sini tulus gitu loh. Mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan gitu loh ke kita selama mereka bisa ya. Kalau masalah spiritual journey, saya pertama datang ke sini saya tertarik dengan keadaan alam di sini dan sebagainya ya, kayak terus saya juga emang punya ketertarikan seperti yang ditanya itu, kayak saya punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau spiritual memang. Namun saya ketemu sama seorang tetua di sini yang namanya tuh Pak D. Nah, setelah saya ketemu dengan beliau, saya ngobrol panjang dengan beliau, pada saat itu saya merasa kayak oke, orang ini orang yang baik dan saya merasa saya pengen lebih banyak belajar dari beliau gitu ya. When it comes to historical records, the former head of Bouillon village stands as a living testament to this centuries-old civilization. He believes that the power of shared faith and the preservation of traditions have a greater impact than we can ever imagine. Jadi cerita pertama kan desa Buleleng ini dibilang desa tertua, khususnya di Buleleng, mungkin di Bali, karena di abad ketiga menurut penelitian Balai Arkeologi bulan Februari tahun 90 sudah ditemukan di sini ada peninggalan benda arkeolog berupa bajra. Itulah yang menunjukkan bahwa Bulian sudah ada di abad ketiga. Kemudian proses niskalenya di sini itu berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang saya ceritakan kemarin, contoh tahun 1936 ada ritual ke Labuan Haji. Jadi pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda berkurang kekuatannya di Indonesia itu yang sudah sekian tahun menjajah Indonesia. Dengan ritual itu diyakini bisa mengurangi kekuatan itu. Nah, kemudian yang kedua, 5 tahunnya lagi, 8 Agustus 41 ke Balagung Buleleng. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Ya, itu selalu bulan Agustus itu. Kalau sudah keluar tidak pernah lain daripada bulan Agustus menuju bulan purnama. Namanya Sasekaro. These deliberate rituals, practiced for generations, signify prayers of humility and gratitude toward various manifestations of the divine. Sesontengan has been preserved and recited to maintain harmony between faith, life, and nature. This tradition, however, traces its origins back to Ratu Gede Sesuhunan Siwa Guru. Jadi Stonden Bapan Jange ngalahin. Ya. Stonden Bapan Jange ngalahin. Beliau sempat berpesan jadi yang menceritakan tentang keberadaan di Pura Taman. Yeah. Nah, karena Bapan Jange nenin ngiring dari ke di Pura Taman selama 10 tahun. Yeah. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau bercerita sedang tiang, mudah-mudahan tiang masih ingat. Konon dahulu kala, niki termasuk legenda dahulu kala. Jadi ada seorang anak yang hidup dan tinggal di antara dua banjar. Nah, anak kecerik ini dia hidup di Banjarta dan Banjar Kajanan, dan secara keturunan tidak tahu misalnya orang tuanya. Yang jelas anak kecil ini yatim piatu. Ya. Yatim piatu. Nah, terus setelah anak kecil ini beranjak dewasa,
beliau berkeinginan untuk belajar tentang agama. Dan dengan kemauan keras, jadi maka beliau mengumumkan diri, gitu bahasa Indonesianya, mengumumkan diri supaya menjadi sulinje di Bulian. Tetapi beliau itu keadaannya tidak mungkin secara material. Jadi masyarakat nggak percaya. Dari mana dapat biaya? Karena itu kan besar biayanya. Tetapi kenyataannya, singkatnya pada saat upacara dilakukan, semuanya ada. Babi ada, beras ada, apa yang dibutuhkan itu ada semua. Ya disitulah masyarakat itu menjadi heran. For centuries, Sesontengan has been passed down through generations. Today it lives on through Jero Sidahan, the current priestess. It is, however, crucial to mention deities who reside in Taman Sari Temple, as their guidance has long shaped the spiritual path and ceremonial life of the community. Kelima, Ratu Ayu Taman Sari. Keenam, Ratu Gede Pucaking Gunung. Ketujuh, Ratu Murah Bayan Kebon. Ke-8, Ratu Ayu Manik Kembar. Ke-9, Jalan Mebakti Balai Penyucian. Ke-10, Ratu Gede Penyenep. Sesontengan itu sing ngadi diangkat kecil-kecil. Oh, cuman di ini kan. Lemak di pertaman kan. Sing ngadi kecil-kecil. Biar ada nak ngulemin. Tolak. Nah, karena sing tadi kamu mai diangkat terbakti. Harus di beraman cukup diteruskan. Oke. Nah, yang merasa lu ngasani nah ini panas nasi tiang gani sing be nah kuangan karena ada be paican ide ani tunas nunas itu nah ini patut tunas temen tenten jadi mungkin tiang bangga paice tiang terang logan ke Pak Omang pe abulan pas tuang dase tipis yang kan 200 abulan. Oh, ini kan Sira yang memberikan. Nah, artinya duen ide ratu di pertaman bantu. Oh, kan aneh kan pengurus aneh ya? pengurus kan. Pengurus. Aneh mang. Gitu. Kemudian Bajro ini kan simbol kedamaian. Iya. Simbol kedamaian. Artinya setiap mendengarkan suara Bajro ini pasti kita sebagai manusia, masyarakat merasa damai. Ya. Ya, menurut yang pribadi. Ya. We're always feeling that we're an individual, right? We're always feel like kind of alone in this pathway of ours. We should do this. So you would have profiles. You would have, for example, you as a father. It might be different for you as a lecturer and whatnot. So you would have these different characters, and that kind of messes up with your head. Which one which you want to play first? Which one you want to prioritize first? And within this folklore, within this journey, that makes me think that it shouldn't matter which characters that you want to play now, but you should just focus on yourself first. What you think it is enough, what you think it is better for other people. Because if you don't feel peaceful for yourself, I mean, it's going to be very difficult for other people to feel your presence.